Ya. Nah, valvular heart disease ini kan banyak penyebabnya ya. Jadi bisa karena rheumatic heart disease, karena valvular heart, karena degeneratif seperti itu. Kalau di negara maju itu memang banyak dia dominannya itu karena penyebabnya degeneratif. Jadi karena dia sudah apa namanya life expectancy-nya udah lebih tinggi daripada kita, sehingga banyak yang udah lebih tua. Nah, itu dia akhirnya timbul degeneratif valvular disease. Yang sering mitral regurgitasi itu seringnya atau aortic stenosis. Nah, tapi berbeda dengan di negara kita, terutama di Indonesia yang masih negara berkembang, itu masih mix ya. Bahkan kalau di Bali dia cenderung justru lebih banyak yang karena rheumatic heart disease. Ya. Jadi kalau kalian tugas di Poli atau di Eko itu kan hampir setiap hari ketemu pasien rheumatic heart disease ya. Nah, kalau di Amerika itu sebulan cuma satu pasien RHD-nya. Jadi jarang sekali dia ketemu di sana pasien rheumatic heart disease. Oke, jadi ini data dari Euroheart Survey ya. Jadi mungkin ini yang menggambarkan bagaimana situasinya di negara maju. Kalau kita lihat yang paling sering itu AS dan MR ya. Jadi kalau kita lihat di sini degeneratif AS dan MR, sedangkan rematiknya dia sedikit ya, cuma 11%. Nah, jadi ini data di Pakistan itu 5,7 per 1000 penduduk ya. Sedangkan kalau data di Indonesia, ada data yang terbaru kalau nggak salah dari Surabaya ya. Cuman saya lupa mencantumkan di sini. Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang aortic stenosis ya. Jadi kita bahas nanti etiologi, patofisiologi, diagnosis, dan natural history-nya. Jadi mungkin semuanya sudah tahu kalau aortic valve dia normalnya tricuspis ya. Dulu istilahnya three leaflet kita bilang ya. Cuman kalau saya lihat ini kan dia namanya ada right coronary cups, left coronary cups, sama non coronary cups ya. Kalau yang laporan Eko sebelumnya itu memang bilangnya three leaflet, tapi kalau saya sih lebih prefer kita bilangnya three cups ya. Oke, jadi yang normal seperti ini bisa dilihat. Mungkin saya ganti pointer. Nah, jadi normalnya aortic valve dia kalau membuka sempurna. Kalau aortic stenosis jadi per definisi dia tidak bisa menutup dengan tidak bisa membuka dengan sempurna ya. Kalau regurgitasi dia tidak bisa menutup dengan sempurna. Kalau stenosis tidak bisa membuka dengan sempurna. Nah, ini jadi open close ya. Aortic stenosis. Kemudian etiologinya, memang banyak sih etiologi yang lain juga, cuman yang paling sering degeneratif, rematik, kongenital. Nah, ini kalau kita lihat dari yang aslinya. Nah, sedangkan untuk patofisiologinya sendiri, ini dulu kita pikirnya kalau degeneratif AS itu cuman karena faktor usia aja ya, jadi kayak wear and tear mechanism. Nah, tapi ternyata dari beberapa penelitian yang terbaru itu dia ada proses inflamasi aktif juga yang mirip seperti proses aterosklerosis yang berkontribusi terhadap timbulnya aortic stenosis. Nah, jadi untuk learning test pertama, salah satu dari kalian, mungkin saya tunjuk aja langsung ya. Oh, oke, kita mulai dari, saya lihat dari atas di sini ya, Angga Kusuma ya. Izin dokter. Ya, Angga learning test 1 nanti bikin penjelasan singkat, mungkin 2 atau 3 slide gitu, yang menjelaskan tentang proses inflamasi pada AS ya. Baik dokter. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, ini mungkin biar ada bayangan aja sedikit. Jadi dia mirip seperti aterosklerosis, monosit masuk ke dalam tunika intima, terus dia berdiferensiasi menjadi makrofag, proliferasi. Nah, cuman perbedaannya dia ada proses preosteoblast sama osteoblast. Nanti mungkin lebih detail sama Angga ya. Nah, kemudian dari segi history taking, hmm,
perjalanan penyakitnya. Nah, itu dia memang biasanya kalau dia rutin physical examination kita ketemu sistolik murmur. Sedangkan kalau dia ada keluhan, itu biasanya dia pada dekade kedua sampai keempat kalau dia penyebabnya rematik, sedangkan kalau dia penyebabnya bikuspid dia kelima dan keenam, sedangkan degeneratif itu biasanya ketujuh, ke-8 ya. Jadi intinya kalau dia usia muda, kita udah ketemu AS, itu kita curiga yang pertama rematik. Kalau dia sudah tua, umur 70, 80, kita curiga degeneratif. Nah, kenapa yang bikuspid ini dia kelima, keenam? Karena dia ada accelerated calcification dia ya. Jadi dia lebih accelerated ketimbang orang biasa, sehingga dia sudah yang umur 50, 60 juga bisa dia jadi AS. Mungkin learning test yang berikutnya tentang accelerated ini ya, classification ya pada pasien bikuspidnya ini Ardi ya. Iya, baik dokter. Ya, kenapa pada pasien bikuspid aortic valve dia ada accelerated-nya? Yang dijelaskan nanti. Penjelasannya nanti bikin singkat-singkat aja 2-3 slide cukup. Kemudian, nah untuk keluhan yang paling sering itu kalau dia ada dyspnea and effort atau dia cepat capek ya. Itu initial symptomnya. Nah, setelah itu kalau dia sudah ada angina, sinkop, apalagi sudah ada heart failure, itu sudah stadium lanjut ya. Kemudian yang lainnya physical examination, nah ini mungkin bisa dibaca di Jules Constant ya. Ada murmur crescendo, decrescendo, kemudian apa namanya mid systolic, ada trill. Nah ini mungkin mekanismenya nanti bisa salah satu dijelaskan ya. Ini learning test 3 harusnya ya. Tadi lupa yang kedua itu. Mungkin dijelasin aja kan dari sebenarnya bisa dicocokkan dengan anatominya sama fasenya ya. Jadi dia fase sistolik, anatominya kemana. Nah itu bisa menjelaskan kenapa kok dia menjalarannya ke leher dan sebagainya. Mungkin nanti ini siapa yang berikutnya nih? Desi bukannya Desi Widya Putri ini beda sama Desi yang chief ya? Izin dok, saya Desi yang chief dok, saya ikut ini dok. Oh gitu, oke oke. Iya dok. Cindy deh ya. Baik dokter. Ya, nanti dicocokkan antara apa namanya anatominya, kemudian fasenya, arahnya kemana, kenapa kok dia bisa radiat seperti itu ya. Iya, Sama ininya mungkin dijelaskan juga perbedaan gradiennya itu, kenapa kok dia bisa jadi late peaking sound, umurnya crescendo decrescendo seperti apa. Biar kita ngerti, kalau cuma hafal-hafalan aja cepat lupa dia. Ya. Oke. Nah ini untuk dari gambaran ronsen kalau pasien yang AS yang masih awal ya, atau misalkan dia masih mild, jadi belum ada LVH yang signifikan. Ini kalau kita lihat dari chest radiograph, ini apa yang bisa kita lihat di sini? Ada yang tahu nggak? Ini normal nggak ronsennya? Ya ini kalau dari ukuran jantungnya kesannya normal, tapi kalau kita lihat aortanya sih ya kesannya ada dilatasi ya. Kalau kita lihat ini jadi eh, ini kalau dia batas kanannya dia kan harusnya dia ke sini ya. Lebih ke sini yang normal. Nah,
Nah, ini kalau kita lihat ini ada siluet aortanya ya, dia ke sini. Terus ini ke sini, nah ini ada siluet aortanya yang aorta descending yang sini. Ini aorta ascendant, aortic arch. Nah, ini siluet untuk aorta descendant-nya. Ya. Jadi kalau kita kasihin, nah ini aorta ascendant, aortic arch, sini descendant. Kalau yang foto lateralnya. Kalau kita bandingin sama CT scan, lateralnya seperti ini ya. Ini beda bayangan, cuma ini beda kiri kanan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat CT scan dari yang mirip CT scan, mirip foto ronsen yang API atau PA itu seperti ini dia. Jadi ascending, sini ada arcus, terus nanti descending ke bawah. Nah, jadi seperti ini yang garis kuning ini, yang aorta ascending sampai di sini arcus, di sini yang garis-garis merah ini descendingnya. Kalau yang biru ini yang batas jantung kirinya. Ya. Ini ascending, descending ya. Oke. Jadi seperti ini bayangannya. Nah, ini yang lebih jelas lagi, kita lihat di aorta ascendantnya seperti ini. Ini batas jantung kanannya sebelah sini ya. Oke, ini sudah agak besar sedikit. Nah, ventrikelnya mungkin sudah agak hipertrofi. Nah, ini yang sudah agak lanjut ya. Terus kita lihat dari pemeriksaan EKG, ini mungkin sudah sering ketemu pas EKG reading ya. Jadi ini ada LVH, LV voltage, sama LV strain ya. Oke. Nah, jadi untuk LVH dari EKG, nah ini ada Sukololayan kriteria, ini kalian sudah hafal semua. Kemudian kalau dari AHA, ACCF, HRS, nah itu dipakai juga Cornell voltage kriteria, pakai SV3 sama R di AVL ya. Dengan nilai lebih dari 28 kalau laki-laki, perempuan lebih dari 20. Jadi hitungnya seperti ini ya, sama AVL. Yang Cornell 10 Lion pakai SV1 RV5. Terus non-voltage kriteria ada LV strain, ST depression dengan T-wave inversion, tapi T-wave inversionnya bukan yang kas iskemi ya. Kalau kas iskemi kan dia simetris dan ya lebih lancip dia. Oke, ya ini cuma penjelasan sedikit untuk yang bandingkan antara normal sama yang LVH. Kalau dari echo, mungkin kalau kalian lihat pada saat echo bedside di ruangan, seniornya melakukan echo bedside, kalian mungkin ikut nemenin. Nah, ini echo kardiogram yang normal, kita lihat ini miokardnya, dulu namanya ini posterior wall ya, karena namanya inferolateral, ini septal wall atau sekarang anteroseptal ya, aorta mitral. Nah, kalau aortic stenosis kalian lihat sini yang LVH jauh dia lebih tebal ya, septal wall maupun inferolateral wall-nya ya. Di sini kita lihat katupnya ini sudah sangat calcified dan pergerakannya sudah sangat restricted ya. Nah, ini yang normal dari parasternal short axis view, jadi yang tadi potongannya long axis, sekarang short axis. Ini bukanya seharusnya seperti ini. Kalau yang severe aortic stenosis kalian lihat seperti ini, calcified, dan gerakannya juga sangat terbatas. Ini bahkan saking severe-nya kita nggak bisa ukur planimetrinya nih. Ini untuk emotnya bisa dihitung EF atau LV mass index, RWT ya. Nah, ini untuk ekokardiografi reportnya kalian mungkin sudah familiar semua. Jadi ada LV concentric hypertrophy, kemudian menyebabkan AS severe. Ya. Nah, ini biasanya kita tulis kalau misalkan tidak ada indikasi rujukannya apakah dia suspek RHD atau degeneratif, kita tulis di sini suspek degeneratif ya. Nah, untuk natural history-nya
Jadi memang dia semakin lama tentu ada left ventricular obstruction ya, karena LVH-nya itu. Nah jadi, mmm, itu juga awalnya mungkin dia cuman concentric hypertrophy, tapi makin lama akhirnya semakin severe dan bisa menjadi mix ya, mix hypertrophy, terus dia juga menjadi penurunan ejection fraction ya, karena chronic ischemia ya. Dan ini juga kalau dari natural history-nya kalau kita tidak lakukan apa-apa, tidak dilakukan, aortic valve replacement ataupun TAVI, itu dia secara statistik, kematiannya dalam waktu 1 tahun ya, kalau sudah ada heart failure. Jadi dia misalkan datang ke kita ukur EF-nya udah turun, sudah ada, eee, simptom dan sign of heart failure, itu dia prognosisnya jelek. Dan ini dibandingkan antara yang, kecepatan Vmax-nya ya. Pada saat kita ngukur berdasarkan ekokardiografi, antara yang Vmax-nya kurang dari 3 sampai 4 dengan lebih dari 4 ya. Nah, ini lebih dari 4 dia AS severe. Kita lihat ya dari event free survival-nya menurun drastis ya. Jadi dalam 12 bulan turun 24 dan ini udah jelek banget. Nah, jadi dari dia awal asimptomatik sampai apa namanya ada keluhan atau menjadi lebih berat atau 38% ya setelah 2 tahun dan 79% setelah 3 tahun. Jadi memang kalau kita ketemu severe aortic stenosis, hmm, kalau yang awalnya ketemunya masih bagus, keluhannya atau EF-nya masih bagus, jadi kita eko rutinnya setiap 6 bulan ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk pasien AS itu kita mau kasihin terapi apa, percuma ya. Jadi nggak akan bisa memperbaiki prognosis pasiennya. Satu-satunya cara untuk memperbaiki prognosis pasien, ya AS-nya yang harus dihilangkan baik dengan operasi maupun TAVI ya. Oke, ini ya VR ya, nama lainnya dari TAVI. Nah, ini untuk learning test selanjutnya, Giani ya. Jadi mungkin dijelaskan secara singkat tentang TAVI atau THVR. Iya, baik dokter. Ya, jadi indikasinya apa, kontraindikasi, kapan dilakukan, mungkin sedikit tentang prosedurnya seperti apa, itu dibikin gini ya slide-nya. Oke. Nah, kemudian tentang bicuspid aortic valve. Nah, ini ada kalau kita lihat dia normalnya seperti yang tadi itu ya. Jadi ada 3, right coronary cups, non coronary cups, sama left coronary cups. Nah, tapi kalau dia misalkan ada kelainan kongenital bicuspid, itu bisa yang right sama left-nya dia fusion, atau bisa right sama non-nya fusion, atau non sama left-nya dia fusion ya. Jadi tergantung dia masuk yang ke kategori mana. Dan kalau dia ada RAV-nya, dia masuk ke tipe 1, kalau tidak ada RAV, tipe 0. Ya. Nah, jadi, oh ini sudah ada nih. Nah, tadi belakang, lupa saya. Oke, nanti yang bahas tentang bicuspid aortic valve yang accelerated classification itu tadi siapa ya? Mungkin sekalian sama tipe-tipe bicuspid aortic valve-nya juga ya. Iya, baik dokter. Ya, oke. Nah, itu untuk AS ada yang mau didiskusikan dulu? Sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke aortic regurgitasi. Untuk aortic regurgitasi ini memang yang paling sering degeneratif ya. Yang paling sering di Western countries, kalau di kita bisa degeneratif, bisa RHD, malah banyak yang IE juga ya.
Nah, kemudian untuk aortic aneurysm, ya ini komplikasinya aja sih ya. Ya kalau misalkan dia ada pasien-pasien yang aortic aneurysm, baik dia karena apa namanya hipertensi atau Marfan atau yang lainnya, itu kan dia bisa dilatasi anulus aorta ya, itu juga bisa menyebabkan aortic regurgitasi. Oke, ini yang data yang lain dari data di negara maju ya. Oke, patofisiologinya jadi seperti ini. Kalau dia normal, ya, kenapa dia ada white pressure? Nah, nanti ini ada learning test nggak ya? Oh, ada. Oke. Mungkin singkat aja ya. Kalau di sini perbedaan tekanannya sama dia kalau agar terbentuk pressure diastolik itu kan harus ininya harus bagus ya. Tapi kalau dia katup aortanya nggak bagus pada saat diastolik, lewat dia ke sini, jadi tidak bisa build up pressure. Oke, nanti siapa dapat learning testnya bisa jelaskan lebih detail nanti. Nah, dari patofisiologinya kalau AR ya dia lebih ke eksentrik ya. Kalau AS tadi dia konsentrik hipertrofi, kalau dia aortic regurgitasi dia lebih ke eksentrik hipertrofi ya. Dengan diagnosis dengan historinya itu yang paling sering dia sesak. Physical exam-nya juga macam-macam ya. Jadi mungkin pada saat kalian mempelajari untuk ujian masuk juga kok banyak sekali ya. Ini ada tanda-tanda fisik AR ya, macam-macam ada Austin, Flynn, ada pistol shot segala macam. Nah, mungkin nanti ada learning test berikutnya mekanisme dari widening pulse pressure, Austin Flynn sama pistol shot sound-nya ya. Harina bukannya udah pernah juga ya? Lewat kayaknya. Oh, lewatin aja Harina ya. Henry deh. Iya, siang dok. Ya. Oke, jadi Henry yang jelasin mekanisme widening pulse pressure, Austin Flynn sama pistol shot-nya ya. Ya, baik dokter. Oke. Untuk elektrokardiografi sama seperti yang tadi, ya, meskipun dia eksentrik hipertrofi kita sulit bedakan dari EKG, dari ronsen juga ya cuman kardiomegali seperti itu. Nah, untuk dari ekonya sendiri, kalau kita lihat ini yang normal, colornya harusnya seperti ini ya. Jadi nggak ada regurgitasinya. Nah, kalau yang aortic regurgitasi kita lihat ini katup aorta, ini ada yang biru-biru terang ini ya. Nah, ini turbulent flow-nya, kalian lihat. Ini yang menunjukkan adanya aortic regurgitasi ya. Oke. Ya. Kalau dari gambaran ekonya seperti ini, laporannya jadi et causa apa kalsifikasi atau karena yang lainnya ya. Nah, kalau yang severe, ini contohnya, kalian lihat ini dari katup aortanya, ini ada uncoaptation gap-nya juga ya. Jadi harusnya ini kan putihnya ini ketemu dia di tengah. Nah, ini kita lihat dia ada yang pendek nih, cuspidsnya ya. Ini ada yang pendek antara NCC atau LCC, sehingga ada uncoaptation gap. Nah, ini menyebabkan jadi AR severe ya. Ini kalau kita ukur dia udah dilatasi banget ya, sampai 81, harusnya kurang dari 59 ya. Oke, jadi kalau untuk natural history-nya juga dia progression ke simptom dari yang sebelumnya asimptomatik itu kurang dari 6% per tahun. Nah, ini juga kita bisa lihat tergantung dari LV and systolic dimension-nya ya. Jadi kalau dia sudah semakin dilatasi, semakin cepat dia progression ke simptomnya. Kemudian apa namanya untuk sudden death-nya lebih kecil, ya ini karena dia asimptomatik dengan normal left ventricular systolic function ya.
Tapi kalau dia asimptomatik, sudah ada systolic dysfunction, jadi EF-nya udah mengalami gangguan penurunan, itu dia progression ke simptomnya lebih dari 25% per tahun. Nah, sedangkan untuk pasien-pasien yang sudah dengan simptom, nah itu mortality rate-nya lebih dari 10% per tahun. Jadi kalau dia sudah severe ya harus segera lakukan tindakan. Nah, satu yang harus kita tekankan sini untuk pasien AR, itu target heart rate-nya jangan terlalu rendah ya. Jadi kalau beda dengan pasien-pasien heart failure yang karena CAD, itu kan kita biasanya pengen biar dia jadi 60-an lah gitu ya heart rate-nya. Nah, tapi kalau pasien AR itu dibiarin aja ke heart rate-nya dia yang apa baseline ya. Jadi mungkin kita targetnya sekitar 80-90 itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau dia takikardi lebih dari 110 atau lebih dari 100, itu masih bisa sih kita kasih beta blocker. Ya. Tapi jangan kita targetnya seperti pasien CAD. Justru kita kalau dia sudah di 80, 90 ya udah biarin. Kita optimalkan yang terapi yang lainnya. Ini khusus untuk AR severe ya. Kalau yang selain AR severe ya sama seperti guideline heart failure. Oke, untuk surgical treatment ini aortic valve replacement ya. Bental teknik kalau dia ada aneurisma aortic root. Oke, yang berikutnya Bayu ya. Bayu untuk learning test tentang bental teknik ya. Nggih, baik dokter. Ya, oke. Kemudian ya ini tadi learning testnya. Ya nanti ini sudahlah sekalian ya. Oh ini valuation cups-nya. Oke. Berikutnya Ananta deh ya. Jadi menjelaskan yang kuspisnya seperti apa yang masih bisa dilakukan repair dan kapan kita replace ya. Nggih, dokter. Ya, oke. Ya, itu untuk AR ada yang mau tanya? Atau diskusi? Ya, kalau nggak kita lanjut ke mitral stenosis. Nah, ini untuk mitral stenosis memang yang paling sering penyebabnya adalah rheumatic heart disease ya. Sedangkan untuk degeneratif dia jarang. Sampai sejauh ini sih saya baru pernah lihat yang mitral stenosis degeneratif kalau nggak salah 1 apa 2 pasien aja. Jadi dia udah usia tua, terus kita lihat dia annulus mitralnya dia sudah sangat calcified, itu sampai dia extend ke katup mitralnya. Nah, itu baru dia degeneratif mitral stenosis. Tapi kalau misalkan kita lihat dia kalsifikasinya mulai dari tips mitral valve-nya, ya, apalagi ada penebalan di tipsnya, itu kita bisa bilang dia rheumatic heart disease ya. Nah, jadi untuk dari segi patofisiologinya, tentu kalau dia mitral stenosis, tekanan di left atrium akan lebih tinggi, sehingga timbullah left atrial enlargement ya. Kemudian dari EKG ada P mitral, terus kalau itu di lead 2, kalau di V1 ada terminal negative portion, kemudian komplikasi paling sering atrial fibrilasi. Jadi ini normal P wave-nya, ada yang dari komponen right atrium, left atrium. Kalau dia left atriumnya enlargement, sehingga ini akan lebih dominan sehingga terbentuk P mitral ya.
Oke, jadi seperti ini. Kalau dia lebih besar, jadi terbentuk P mitral. Kalau dari gambar EKG aslinya seperti ini. Nah, di P1-nya dia ada deepening atau widening dari terminal negatif portionnya. Jadi dia kayak semacam bifasik, cuman yang ke bawahnya justru lebih besar. Oke. Ini contoh atrial fibrilasi. Nah, ini untuk gambaran chest X-ray kalau dia double contour ya. Jadi kalau double contour itu maksudnya kita lihat batas kanannya dia besar. Terus ini batas right atrium, ini kita bisa kadang-kadang lihat ada bayangan left atriumnya yang lebih densitasnya lebih tinggi di sini. Nah, ini jadinya double contour deh. Nah, ini mungkin bisa kelihatan sedikit siluetnya seperti ini. Ya, ini right atrium, ini left atriumnya. Oke. Nah, ini contoh dari gambaran echo mitral stenosis. Kita lihat ini tipsnya dia calcified ya, dengan penebalan di tipsnya juga. Kalau kita lihat ini base sampai ke basalnya dia masih tidak relatif tidak calcified ya. Begitu juga di posterior leafletnya. Nah, kalau seperti ini kita bisa simpulkan dah dia penyebabnya rheumatic heart disease ya. Sini juga kita bisa lihat pergerakannya yang restricted, tidak bisa membuka sempurna. Ya, kalau dari gambaran ekokardiografi kita pasang color di sana dia akan turbulen. Oke, untuk echo mitral stenosis biasanya kita evaluasi ada trombus apa enggak di left atrium. Kalau LAA itu kita bisa lihat di muara LAA-nya, tapi kalau sampai ke ujungnya kadang-kadang agak susah dari transorakal. Kalau kita melihat sampai ke ujung LAA itu kita harus evaluasi dari TE ya. Nah, untuk Wilkins score juga kita rutin evaluasi dan sekarang kita tambahkan revisited echo score ya. Karena Wilkins score ini lebih subjektif, kalau revisited dia lebih objektif ya. Jadi kepentingannya untuk BMV nanti. Oke, jadi Wilkins score seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Nah, natural history-nya kalau mitral stenosis, ya, jadi ini yang dibandingkan antara yang populasi normal dengan pasien yang mitral stenosis. Nah, ini dia jauh sekali bedanya ya. Kemudian pasien yang mitral stenosis antara yang sinus ritem, NIHA fungsional kelas 2, itu berbeda dengan yang fungsional kelas 3 ya. Ini normal sinus ritem kelas 2, ini normal sinus ritem NIHA kelas 3. Nah, kalau dia sudah atrial fibrilasi, meskipun dia kelas 2 atau kelas 3, dia juga lebih jelek natural history-nya. Sedangkan kalau dia udah kelas 4, ini udah lebih jelek lagi. Oke, mitral stenosis seperti itu. Mungkin tambahan sedikit. Tentang left atrial enlargement ya. Nah, ini kan dia menyebabkan left atrial enlargement ya. Kenapa bukan left atrial hypertrophy? Oke, Maya ya. Maya menjelaskan tentang left atrial enlargement akibat mitral stenosis. Kenapa bukan left atrial hypertrophy? Di dokter. Oke, kita lanjut ya. Untuk mitra regurgitasi, nah ini memang yang paling sering kalau di negara maju degeneratif, kalau kita bisa mix degeneratif atau RHD. Nah, dari patofisiologinya ini kita lihat dia ada aliran balik lagi ke LA, kemudian pada saat pengisian dia jadinya lebih banyak volume yang masuk ke sini ya. Jadi ada volume overload. Nah, kalau volume overload seperti ini memang dia yang utamanya jadinya dilatasi LV ya.
Oke, kalau dari ekokardiografi ini kita lihat ini mitral valve leaflet yang anterior, ini posterior. Nah, ini kalau kita lihat dia ada restricted motion dari posterior leafletnya ya. Jadi dia ketahan ya sama kordanya di sini. Ya. Jadi beda sama prolaps ya. Kalau prolaps dia kelihatan. Ini dia restricted PML. Kita lihat dia menyebabkan jadinya ada echo gap dia di sini ya. Oke. Sini kita lihat dia jadi left atrial enlargement. Ini juga kemungkinan sudah LV dilatasi juga di sini. Jadi prinsipnya kalau kita lihat secara sekilas, seharusnya left atrial ini tidak lebih besar daripada left ventricle ya. Kalau kita lihat secara eyeballing. Oke, jadi di sini sudah ada LA-LV dilatasi, eccentric hypertrophy, dilatasi annulus mitral, PML-nya dibilang pendek di sini ya. Pendek sama restricted nih harusnya. Oke. Untuk natural history-nya sendiri, jadi ini tergantung dia NIHA kelas 1-2 atau 3-4. Kalau yang kelas 1-2 dia masih lebih bagus, sedangkan kalau yang kelas 3-4 dia sudah jelek banget. Jadi mortality rate-nya jauh lebih rendah ya. Terus untuk LVEF, nah ingat kalau di mitral regurgitasi yang severe, batas EF normalnya itu 60% ya. Jadi bukan 52 atau 54 seperti orang yang bukan mitral regurgitasi severe. Jadi kalau dia sudah EF-nya rendah, EF-nya kurang dari 60%, itu berarti dia fungsi sistoliknya udah menurun. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang MR ada yang mau didiskusikan? Untuk residen yang lain yang belum kebagian learning test, nanti kalian bagi untuk pembahasan tentang yang topik tumornya itu ya. Kalian bagi sendiri aja. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan mungkin ya. Nanti harinya saya kabarin lagi. Minggu depan kita bahas tentang learning test sama sedikit tentang tumor ya. Nanti untuk presentasi tumor singkat-singkat aja ya. Jadi 2 atau 3 slide atau ya 4-5 slide ya per topik, per subtopiknya ya. Kalau bisa ada gambar lebih menarik. Oke, saya kira sekian. Terima kasih semuanya atas waktu dan perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih Terima kasih dokter. dokter. Ya, sama-sama.